Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Putrisnarko dari 107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengayaan dari saya, pembagian ilmu ekonomi judulnya. Di slide pertama judul, slide kedua adalah pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Nah, di sini ilmu ekonomi itu ada 3 pelaku, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Jadi secara singkatnya itu ilmu yang mengelola kelangkaan agar pilihan terbaik bisa diambil untuk kesejahteraan, meliputi ilmu tentang uang, perbankan, inflasi, hingga kebijakan negara. Slide ketiga, di sini ada pembagian ilmu ekonomi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah ekonomi teori. Ekonomi teori adalah mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi. Terus di ekonomi teori ini dibagi lagi. Ekonomi mikro, mempelajari perilaku unit ekonomi kecil, jadi itu mikro kecil. Contohnya rumah tangga, perusahaan, konsumen, dan produsen itu adalah pelaku ekonominya. Contoh bahasannya yaitu yang pertama permintaan dan penawaran, harga keseimbangan, elastisitas. Nah, di sini ekonomi teori ada teori produksinya juga. Yang pertama pasar. Pasar mencakup persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Tujuannya dari mikro tersebut memahami bagaimana individu atau perusahaan mengambil keputusan. Selanjutnya ke slide keempat, ekonomi makro, mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Jadi mikro itu kecil, makro itu besar, mencakup semuanya. Contohnya bahasannya pendapatan nasional, inflasi, pengangguran. Jadi pengangguran itu seluruh negara pun ada. Pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, dan fiskal. Tujuannya memahami kondisi ekonomi negara secara agregat. Dan di sini selanjutnya ada ekonomi terapan. Jadi ekonomi terapan adalah penerapan teori ekonomi untuk memecahkan masalah nyata. Jadi contohnya tuh ada masalah di suatu ekonomi atau gejala ekonomi. Jadi terapan itu adalah salah satu solusinya, contohnya tuh untuk membangun. Nah, contoh bidang ekonomi terapan, ekonomi pembangunan, industri, pertanian, internasional, publik, sumber daya alam, serta kesehatan. Tujuannya memecahkan masalah ekonomi di masyarakat secara langsung. Jadi ini adalah ilmu secara langsung, secara yang ada gejala di depan mata. Nah, selanjutnya ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif berisi fakta, data, gambaran nyata tentang kondisi ekonomi suatu daerah negara. Jadi faktanya itu berupa statistik, terus kayak grafik, laporan, kayak pengamatan lah pokoknya. Contohnya grafik inflasi 10 tahun berakhir, laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kondisi pasar tenaga kerja. Tujuannya di sini menggambarkan keadaan ekonomi berdasarkan angka data tanpa analisis mendalam, hanya data tanpa analisis mendalam. Selanjutnya di slide 5 berikut adalah hubungan ketiga bidang ekonomi. Yang pertama ekonomi deskriptif, memberikan data. Ekonomi teori, mikro dan makro, menganalisis data dan membentuk teori. Karena dari katanya aja teori, jadi dia menganalisis data dan membentuk teori. Jadi data yang dikasih ini dan dianalisis oleh ekonomi teori. Ekonomi terapan, di sini ada teori untuk menyelesaikan masalah nyata. Di sini saya memberikan yang itu 3 soal untuk pemahamannya. Ekonomi mikro mengkaji A. Inflasi, B. Perilaku konsumen, C. Pendapatan nasional, D. Kebijakan fiskal. Karena mikro adalah kecil, jadi pelaku ekonominya adalah konsumen. Jadi jawabannya B. Perilaku konsumen. Yang kedua,
Inflasi termasuk kajian makro karena semua dunia pasti ada yang namanya inflasi. Makro itu mencangkup semua seluruh besar pelaku ekonomi atau semua mencangkup pertumbuhan ekonomi. Soal ketiga, studi mengenai harga beras di pasar lokal termasuk ekonomi mikro dan deskriptif. Jika berupa data, harga beras di pasar lokal berarti kan itu adalah organisasi kecil, yaitu mikro. Nah, di situ adalah akhir dari ujung presentasi saya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa deflasi merupakan ancaman serius yang tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga sangat mungkin menimpa negara berkembang. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Terima kasih untuk Bu Novi, guru ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.